ada orang bertanya ke gue gitu, boleh nggak kalau seorang pegawai tetap, dia terima gaji, tetapi selain dia terima gaji, dia juga terima yang namanya komisi alias bukan pegawai gitu ya, komisi profesional yang, dipotong 50% kemudian kena tarif pasal 17 gitu loh, yang kategori bukan pegawai. Nah ini, kenapa orang begini, kita mesti tahu dulu apa background-nya ya, kenapa orang melakukan hal seperti ini, apa tujuannya? Tujuannya sangat jelas ya, adalah untuk mengurangi PPh 21-nya. Jadi, supaya PPh 21 lebih ringan sehingga dia melakukan, pemisahan seperti ini. Contoh nih ya, contoh, gaji orang 10 juta, contoh nih ya, ada satu orang gaji 10 juta. Apa yang dia lakukan, kalau 10 juta kan dia kena TER 2% nih, 200.000 dong, kira-kira seperti itu ya TER-nya ya. Nah, dia pecah menjadi 2 kategori. Kategori pertama adalah gaji pegawai 4,5 juta, contohnya ya, ini gaji PP21 biasa, kan dia tidak kena PPh tuh, nol kan, nggak kena PPh, karena kan masih di bawah PTKP. Kemudian dia pecah lagi 5,5 jutanya menjadi kategori bukan pegawai, entah komisi lah, profesional lah, apapun yang dia bikin gitu. Ini akan terhutang nanti kan dihitungnya adalah 50% dahulu, kemudian kalikan tarif 5%, alias 2,5% dari 5,5. Berarti kan 137.500. Nah, lumayan lebih murah kan? Yang awalnya harusnya 200.000, kemudian jadi 137.000. Nah, tetapi jawaban gua teman-teman ini tidak bisa dilakukan ya, menurut gua ini tidak bisa dilakukan, akan sangat aneh guys ya, seorang pegawai tetap digaji oleh perusahaan, dia bekerja, dia dapat gaji, kemudian dia juga dapat jasa atau pembayaran komisi atas jasa profesional, akan sangat aneh teman-teman, ini lucu teman-teman ya. Ini belum pernah terjadi dalam karir gua dan gua rasa, orang pajak juga tidak akan mengakomodir ini, tidak akan menerima hal ini gitu ya. Ini kan berarti nanti si karyawan selain terima gaji, si karyawan akan buka invoice kepada perusahaan, gitu kan. Perusahaan dia sendiri nih, tempat dia bekerja. Sulit, teman-teman sulit ya, hampir agak aneh dan hampir nggak mungkin, gitu. Jadi apa solusinya? Ada 2 solusi. Solusi pertama adalah paksakan aja menurut gua, tetap gunakan PPh 21 guys ya, tetaplah gunakan PPh 21. Kenapa? Karena memang sudah begitu seharusnya guys. Seorang karyawan tetap, berapa besar pun gajinya, berapa besar pun PPh 21-nya, memang sudah harus dipotong dan dibayarkan. Memang seharusnya begitu. Itulah, derita dari seorang karyawan Bos. Gitu. Itulah derita dari seorang karyawan yang memang harus dia bayar begitu. Itu guys ya, solusi pertama. Solusi kedua, si karyawan nih, bikinlah PTP. Dia boleh buat sebuah PTP atau PT perorangan. Mungkin dia bisa buat atas nama istrinya, contohnya nih ya, contohnya. Boleh juga nama dia sendiri juga boleh, tetapi kurang cantik lah ya cara mainnya kalau pakai nama dia sendiri. Kan dia karyawan nih di PT. Nah, lebih baik pakai nama istrinya contohnya ya. Nanti dia buka si PTP-nya si istri ini, buka invoice kepada PT. Contohlah jasa manajemen gitu. Dan nanti akan dipotong PPh 0,5% ya. 0,5% murah sekali ya, malah jauh lebih murah kalau begini caranya. Tetapi harus pembukuan teman-teman ya, PTP wajib pembukuan. Nah, dapatlah 4 tahun tuh pakai 0,5%. Nah, menurut gua ini masih bisa dilakukan, masih lebih mungkin dilakukan daripada tadi pecah-pecah gaji dan bukan pegawai tadi ya. Tetapi kembali lagi gue tetap menyarankan jelas-jelas ya kalau pegawai tetapnya sudah jelas, ya maka solusi satu yang benar ya, yaitu, paksakanlah bayar PPh 21. Memang begitu seharusnya untuk karyawan, dimanapun begitu karyawan, gitu ya. Oke teman-teman, itu aja ya, semoga terbantu. Sampai jumpa lagi.